Welcome to Saya Bisa Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar masih tentang awalan. Awalan yang akan kita pelajari hari ini yaitu awalan in. 7 kata dengan awalan atau prefix in akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai pelajaran kita. Teman-teman yang mengikuti pelajaran tentang prefix atau awalan tentu masih ingat prefix apa saja yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, awalan an dan awalan im. Kedua awalan tersebut artinya tidak atau not. Awalan yang akan kita pelajari hari ini masih sama artinya, yaitu tidak atau not. Awalan an dan im sama artinya dengan awalan in, artinya not atau tidak. Kata-kata apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Mari kita lihat. Kata kita yang pertama adalah correct. Bukan correct, tetapi correct. Tekanan jatuh pada suku kata kedua, direct, correct. Correct artinya true atau right, benar. Contoh kalimat, your answer is correct. Jawaban kamu benar. Jika sebelum kata correct kita tambahkan awalan in, maka katanya menjadi incorrect. Incorrect adalah lawan dari correct. Jika correct berarti benar, maka incorrect artinya tidak benar atau salah. Your answer is incorrect. Jawaban kamu salah. Jadi incorrect sama artinya dengan not correct. Contoh lain, the information we heard was incorrect. Informasi yang kami dengar adalah tidak benar atau salah. Incorrect. Jadi correct dan incorrect. Kata yang kedua adalah visible. Visible artinya bisa dilihat, able to be seen. Pada kata visible, tekanan jatuh pada suku kata pertama, di V. Dan harap juga diingat bahwa bunyi yang kita hasilkan adalah bunyi V, bukan bunyi F. Jadi, visible, bukan visible, tetapi visible. Contoh kalimat, their house is visible from the street. Artinya, rumah mereka bisa terlihat atau bisa kelihatan dari jalan. Visible artinya dapat terlihat atau bisa terlihat, bisa kelihatan. Jika sebelum kata visible kita tambahkan awalan atau prefix in, maka katanya menjadi invisible. Tekanan tetap jatuh pada V, invisible. Invisible sama dengan not visible. Contoh kalimat, coronavirus is invisible. Virus corona tidak bisa terlihat, tidak bisa kelihatan. Contoh lain, air is invisible. Artinya udara itu tidak terlihat, tidak kelihatan. Jadi visible dan invisible. Terlihat atau bisa kelihatan dan tidak terlihat atau tidak bisa kelihatan. Kata yang ketiga adalah active. Kata aktif sama dengan kata aktif,
dalam bahasa Indonesia, hanya penyebutannya saja yang beda, aktif dan aktif. My phone is always active. Telepon saya selalu aktif. Contoh lain, she's an active member of our church. Dia adalah anggota aktif dari gereja kami. Sekarang kita tambahkan in di depan active, maka katanya akan menjadi inactive. Artinya not active atau tidak aktif. Last month my phone was inactive for 5 days. Artinya bulan lalu telepon saya nggak aktif selama 5 hari. Jadi aktif dan inactive. Kata yang akan kita pelajari selanjutnya adalah audible. Audible artinya bisa terdengar. Kalau tadi kita sudah belajar visible artinya able to be seen, bisa terlihat, maka audible artinya able to be heard, bisa terdengar. Can you hear me? Is my voice audible? Apakah Anda bisa mendengar saya? Apakah suara saya bisa terdengar? Is my voice audible? Jika suara saya bisa terdengar, Anda bisa menjawab, yes, your voice is clearly audible. Your voice is clearly audible. Sebaliknya, jika suara saya tidak terdengar, Anda bisa menjawab, no, your voice is not audible, atau your voice is inaudible. Suara Anda tidak terdengar, tidak bisa kedengaran, inaudible. Kata audible sering sekali dihubungkan dengan ketiga kata ini. Yang pertama adalah barely, yang kedua hardly, dan yang ketiga scarcely. Ketiga kata ini artinya hampir tidak. Jika saya bertanya, can you hear me? Is my voice audible? Apakah Anda bisa mendengar saya? Apakah suara saya kedengaran? Misalnya, suara saya terdengar samar-samar, hampir tidak kedengaran, maka Anda bisa menjawab, your voice is barely audible. Atau, your voice is hardly audible. Atau, your voice is scarcely audible. Anda bisa menggunakan ketiga kata itu yang artinya hampir tidak. Suara Anda hampir tidak kedengaran. Kata selanjutnya adalah consistent. Tekanan jatuh pada suku kata kedua, consistent. Bahasa Indonesianya konsisten. Sama artinya dengan konsisten dalam bahasa Indonesia yang artinya selalu melakukan hal yang sama. Dalam bahasa Inggris, consistent means always acting or behaving in the same way. Selalu melakukan atau bertindak hal yang sama. Consistent. Consistent. He's a consistent supporter of Persebaya. Misalnya, ia adalah supporter Persebaya yang konsisten. Artinya yang selalu mensupport Persebaya. Selain selalu melakukan hal dengan cara yang sama, konsisten juga bisa berarti selalu menunjukkan atau memperlihatkan kualitas tertentu yang konsisten, yang tetap. Her grades at school are always consistent. Nilai-nilainya di sekolah selalu konsisten. Sebaliknya, inconsistent artinya not consistent atau tidak konsisten. He's not consistent in his arguments. Dia tidak konsisten dengan argumen-argumennya. Atau contoh lain, his grades have been inconsistent this semester. Nilai-nilainya tidak konsisten semester ini. Consistent dan inconsistent. Kata berikutnya adalah considerate. Saya suka kata ini.
kata yang artinya bagus. Considerate artinya orang yang peduli atau orang yang suka mempertimbangkan atau memperhatikan perasaan atau hak orang lain. Considerate. He is a considerate person atau she is a considerate person. Dia adalah orang yang peduli, yang suka memperhatikan perasaan atau hak orang lain. Considerate. Sebaliknya adalah inconsiderate. He's rude and inconsiderate to his neighbors. Ia kasar dan tidak peduli dengan tetangga-tetangganya. Considerate dan inconsiderate. Kata kita selanjutnya adalah formal. Sama dengan bahasa Indonesia, formal. We'll have a formal dinner with the president director of our company tonight. Formal meeting, formal dinner, atau formal occasion. Jadi pertemuan formal, dinner atau makan malam yang formal, atau acara-acara formal. Sebaliknya, jika itu tidak formal, kita mengatakan informal. We will have an informal meeting tonight. Kita akan ada pertemuan yang tidak formal nanti malam. Formal dan informal. Itu kata kita yang terakhir. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita lihat kembali kata-kata apa saja yang sudah kita pelajari kali ini. Correct, incorrect. Visible, invisible. Active, inactive. Audible, inaudible. Consistent, inconsistent. Considerate, inconsiderate. Dan formal, informal. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan juga notification agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang baru dari channel ini. Juga jangan lupa like ya. Semua orang bisa berbahasa Inggris dengan lancar asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Never give up. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.